Ya, halo semuanya. Ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masuk ke dalam hukum-hukum Newton tentang gerak. Di sini materi kita 90% menggunakan konsep vektor. Jadi nanti kita banyak review tentang materi-materi vektor di semester 1. Sebelum kita masuk ke materi, kita saksikan 3 video berikut ini. Yang pertama adalah memindahkan telur, memasukkan telur tanpa menyentuh. Lihat caranya seperti itu. Video yang kedua, mendorong mobil terus-menerus dengan gaya dorong. Yang ketiga, ketika senapan ditembakkan, ketika terjadi letusan peluru terlontar ke depan, pasti senapannya mendorong bahu petembak dengan arah berlawanan, yaitu ke belakang. Ini peta konsep kita. Kita akan bicara tentang gaya di dalam materi hukum Newton tentang gerak, yang terbagi menjadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Untuk aplikasinya nanti akan kita bahas langsung ke dalam penerapan atau latihan soal, yaitu dalam gerak dalam bidang datar, gerak dalam bidang miring, dan gerak yang dihubungkan dengan tali, kemudian gerak dalam lift, dan gerak yang dihubungkan tali melalui sebuah katrol. Untuk bagian dinamika gerak melingkar beraturan, ini tidak kita bahas dalam bab ini. Ya, kita masuk ke hukum pertama Newton. Di situ dinyatakan bahwa benda yang semula diam akan tetap diam. Kalau benda diam, tentu saja V-nya sama dengan 0. Kalau V-nya sama dengan 0, pasti A atau percepatannya juga sama dengan 0. Yang kedua, benda yang semula bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan tetap. Dalam hal ini dia GLB, gerak lurus beraturan, yaitu dengan kecepatan atau V yang nilainya selalu konstan. Jika V konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Dari dua poin ini, yang pertama adalah A sama dengan 0, poin yang kedua juga A sama dengan 0. Sehingga dalam hukum pertama Newton, kita bisa tuliskan bahwa sigma F sama dengan 0. Dalam hukum pertama Newton, dinyatakan bahwa kecenderungan benda mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau tetap bergerak lurus, disebut dengan kelembaman. Dengan kata lain, inersia atau kemalasan. Ukuran kuantitas kelembaman suatu benda itu adalah massa. Berarti semakin besar massa benda, semakin besar level kemalasannya, atau semakin sukar dia digerakkan atau semakin sukar dia dihentikan. Jadi massa mempengaruhi kemalasan. Kalau dia sudah besar massanya, dia semakin besar level kemalasannya, maka semakin sukar dia digerakkan atau semakin sukar dia dihentikan. Ini saya berikan contoh dua anak yang satu bermassa besar, yang satu bermassa kecil. Tentu saja kalau dia bermassa lebih besar, level kemalasannya cenderung lebih besar dibanding dengan anak yang bermassa kecil. Untuk hukum pertama Newton, ada video yang menjelaskan tentang penerapan hukum pertama Newton dalam kehidupan sehari-hari. Ketika terjadi benturan atau tabrakan dan orang yang di dalam mobil itu tidak menggunakan sabuk pengaman, maka ketika terjadi benturan dengan sangat keras, tubuh mereka terlontar ke depan. Karena yang semula dia bergerak, tiba-tiba diajak berhenti, tidak mau. Karena konsep kelembaman tadi berlaku di sini. Yang semula bergerak ingin terus bergerak maju.
sehingga ketika dihentikan tiba-tiba tubuhnya terlontar ke depan. Tetapi yang di tayangan kedua mereka menggunakan sabuk pengaman. Jadi ketika terjadi benturan tiba-tiba mereka terikat dengan aman, menempel di kursi masing-masing. Nah, ini adalah yang setiap hari kita temui, yaitu pemanfaatan sabuk pengaman di dalam mobil. Itulah kenapa sangat penting ketika sebelum berkendara, pasang dulu sabuk pengamannya dan pastikan aman, sehingga ketika terjadi sesuatu tubuh kita tetap menempel dengan aman di jok masing-masing. Berikutnya, dari hukum pertama Newton kita masuk ke hukum kedua Newton. Hukum kedua dinyatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis dinyatakan sebagai A sama dengan sigma F dibagi M, atau sigma F sama dengan M kali A. Dengan ketentuan A itu adalah percepatan benda dalam satuan meter per second kuadrat, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton. Nah, contoh peristiwa hukum kedua Newton adalah sebuah mobil yang menuruni jalan, dia bergerak ke bawah, tentu saja dia harus direm atau dikurangi kecepatannya, karena kalau tidak dia akan dipercepat ke bawah, dia mengalami percepatan. Intinya dalam hukum kedua Newton ini kita nanti akan banyak bertemu dengan yang namanya percepatan. Dalam hukum kedua Newton ini kita banyak membahas tentang percepatan atau A. Berikutnya kita masuk ke hukum 3 Newton. Hukum ketiga, jika A mengerjakan gaya pada B, maka B akan mengerjakan gaya pada A yang besarnya sama. Ini penting ya. Besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan. Dalam hukum ketiga Newton dinyatakan bahwa F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi sama dengan minus F reaksi. Kenapa ada tanda min di sini? Karena arahnya berlawanan. Besarnya sama antara F aksi dengan F reaksi, tetapi di sini ada tanda minus menyatakan bahwa arahnya berlawanan. Contoh peristiwa hukum ketiga Newton adalah ketika orang ini mendayung perahunya, dorongan tongkat dayungnya ke belakang, efek yang dihasilkan adalah perahunya terdorong ke depan dengan besar gaya yang relatif sama antara gaya dorong dayung dengan gaya yang dihasilkan untuk perahunya maju. Dari beberapa penjelasan yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa dalam hukum Newton ada hukum ke-1 atau hukum pertama Newton. Di sini dinyatakan sebagai sigma F sama dengan 0. Hukum kedua Newton dinyatakan sigma F sama dengan M kali A. Hukum ketiga Newton menyatakan F aksi sama dengan min F reaksi. Belajar berbagai jenis gaya. Yang pertama, kita belajar tentang gaya berat dan gaya normal. Kita mengulang materi SMP yang menyatakan bahwa gaya berat atau simbolnya W kecil, merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda bermassa, dinyatakan sebagai W sama dengan M kali G dengan satuan Newton. Yang kedua adalah gaya normal dilambangkan dengan N besar, adalah gaya yang bekerja. Gaya normal dilambangkan dengan N besar, adalah gaya yang bekerja
ada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan yang arahnya selalu tegak lurus pada bidang sentuh. Dari penjelasan tadi ada ilustrasi gambar di sini. Untuk bidang horizontal arah W-nya selalu ke bawah. Bidang miring arah W-nya ke bawah. Bidang vertikal arah W-nya juga ke bawah. Jadi dari ketiga gambar ini W selalu ke bawah, ke bawah, ke bawah. Menggambarnya dari mana? Menggambarnya dari tengah-tengah benda. Dari pusat masanya benda ditarik panah ke bawah. Yang kedua, gaya normal. Gaya normal arahnya bisa berbeda-beda, tetapi dengan ketentuan bahwa dia selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Kalau ini bidang sentuhnya horizontal, tegak lurusnya ke atas. Ini bidang sentuhnya bidang miring, gaya normalnya tegak lurusnya ke sana. Menyesuaikan. Kemudian bidang sentuhnya bidang vertikal. Ini ada gambar tangan mendorong, itu artinya tangan ini mendorong balok untuk menempel di dinding dengan gaya dorong F. Sehingga gaya normal muncul dengan arah ke kiri, yaitu tegak lurus dengan bidang sentuhnya, yaitu yang vertikal. Perhatikan gambar ini, gambar pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga. Gaya normalnya selalu tegak lurus terhadap bidang sentuh. Saya ulang penjelasannya. Gaya berat atau W digambarkan dengan anak panah dari titik pusat massa benda dengan arah selalu menuju pusat bumi, yaitu ke bawah. Kemudian gaya normal itu digambarkan dengan anak panah dengan arah selalu tegak lurus terhadap bidang sentuhnya. Penting untuk diketahui bahwa secara vektor besarnya gaya normal itu sama dengan besarnya gaya yang berada dalam sumbu yang sama. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas melalui soal latihan. Nah, kita akan bahas dulu kalimat ini ya. Secara vektor besarnya gaya normal sama dengan besar gaya yang berada dalam sumbu yang sama. Berarti kalau ini dalam arah sumbu yang sama, secara vektor ini sumbunya sumbu Y, maka W ini satu sumbu dengan gaya normal. Sehingga kalau kasusnya seperti ini, besarnya gaya normal sama dengan besarnya W. Dalam bidang miring, W harus diuraikan menjadi W cos dan W sin. Ya, W-nya harus diuraikan menjadi W cos dan W sin. Besarnya alfa di sini, ini merupakan kemiringan bidang miring alfa. Besarnya alfa di sini sama dengan besarnya alfa di sini. Ya, yang saya tunjuk dengan anak panah kursor ini, alfa di sini, sudutnya di sini, sama dengan besar sudut alfa yang di bawah sini. Sehingga kalau arah sumbu yang menjadi sumbu pergerakan balok ini, yaitu bidang miring, ini kita tetapkan sebagai sumbu X. Tegak lurusnya adalah sumbu Y. Maka yang di sumbu X ini ada W sin alfa, dalam arah sumbu Y ada W cos alfa yang merupakan penguraian dari W. Sehingga gaya normal di gambar ini besarnya N sama dengan besarnya W cos alfa. Itu yang penting dipahami di bagian bidang miring. Kemudian untuk yang gambar ketiga, besarnya gaya normal N itu sama dengan besarnya F, dorong tangan. Kita masuk yang kedua, kita bicara tentang gaya gesek atau friction. Yang pertama adalah kita membahas mengenai gaya gesek statis atau FS, yaitu gaya gesekan yang dikerjakan permukaan bidang sentuh pada benda pada saat benda masih diam. Ini penting ya. Pada saat benda masih diam, statis diam, dengan kecepatan V sama dengan 0. Gaya gesekan ini bisa membesar untuk mengimbangi besarnya gaya penggerak, yaitu F besar. Bedakan antara F kecil dengan F besar. Kalau F besar disimbolkan sebagai gaya penggerak, gaya penyebab geraknya. Kalau F kecil, friction, itu untuk menyatakan besarnya gaya gesekan. Di sini gaya gesek statis dilambangkan dengan Fs. Yang kedua, gaya gesek statis maksimum atau dilambangkan dengan F
Fs max adalah gaya gesekan statis terbesar yang dikerjakan permukaan bidang sentuh pada benda pada saat benda tepat akan bergerak. Jadi tadi Fs-nya gaya gesek statis itu bisa membesar. Ini penting, bisa membesar untuk mengimbangi besarnya gaya penggeraknya. Sampai satu ketika dia membesar dalam kondisi terbesarnya, yaitu F gesek statis maksimum. Ketika kondisi ini tercapai, benda dalam kondisi tepat akan bergerak. Dirumuskan sebagai Fs maksimum sama dengan mu s dikalikan n. N adalah gaya normal. Ini membacanya mu. Mu s dikalikan n, gaya normal. Mu s adalah koefisien gesek statis. Ya. Fs maksimum sama dengan mu s kali gaya normal, atau sama dengan koefisien gesek statis dikalikan gaya normal. Jenis berikutnya adalah gaya gesek kinetis atau FK, yaitu gaya gesekan yang dikerjakan permukaan bidang sentuh pada benda pada saat benda sudah bergerak. Ini sudah bergerak. Jadi kalau sudah bergerak menggunakan gaya gesek kinetis. Dirumuskan sebagai Fk atau gaya gesek kinetis sama dengan mu k kali n. Di sini besarnya Fk itu lebih kecil daripada Fs maksimum. Di sini ada simulasi yang menjelaskan mengenai gaya gesek statis, gaya gesek statis maksimum, dan gaya gesek kinetis. Saya ambil dari webcolorado.edu, jadi nanti kalian akan saya berikan linknya, bisa dicoba-coba sendiri. Jadi ini bisa diganti-ganti, misalnya orang ditaruh sana, kemudian kulkas dipindah, dan seterusnya. Ini saya nyoba untuk dua benda ini. Kalau dilihat masanya bisa ditampilkan, masing-masing muncul masanya. Menu-menu di sini juga kalian nanti bisa coba-coba sendiri untuk menu speednya berapa, akselerasinya berapa, dan seterusnya. Di sini mengenai di sini besarnya gesekan. Ya, kita akan tampilkan untuk gaya dorongnya. Yang pertama 50 Newton. Yang oranye ini adalah gaya dorong, yang merah adalah gaya geseknya. Jadi orangnya ini mendorong ke kanan, arah gaya dorongnya ke kanan, arah gaya geseknya ke kiri. Mereka berdua arahnya berlawanan tetapi besarnya sama. Nah, ini gaya geseknya masih F statis, ya, masih statis. Kemudian diperbesar menjadi 100. Gaya gesek statisnya juga membesar menjadi 100. Ngimbangi gaya dorongnya. 150, 200, 250, 300, masih bertahan di situ, dia masih mengimbangi gaya dorongnya sampai di 350. Nah, ini saya naikkan pelan-pelan. 360 dia masih bisa membesar, masih bisa menahan. Di 370 dia masih bisa menahan. 374 dia masih bisa menahan. Nah, ini berarti gaya gesek statis maksimumnya belum tercapai ya. Jadi di sini gaya gesek statisnya masih bisa membesar untuk mengimbangi gaya dorongnya. Sampai di angka 375 dia masih bisa mengimbangi. Kalau dinaikkan menjadi 376, nah dia sudah bergerak. Ya, dia sudah bergerak. Berarti Fs maksimumnya tadi ada di angka 375. Karena ketika kita jadikan 376 dia sudah bergerak. Besarnya gaya dorong sebesar 376 yang diberikan. Gaya geseknya mengecil. Jadi kalau tadi kalian bisa lihat, ini coba saya ulang sampai di bagian
ini tadi adalah Fs maksimumnya, karena ketika diberikan gaya dorong sebesar 376, ya dia sudah bergerak. Ketika dia bergerak, langsung anak panah yang merah ini lebih pendek daripada sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa secara vektor dia mengecil, kemudian statusnya berubah menjadi gaya gesek kinetis. Kalau kita lanjutkan, dia akan bergerak terus. Ini membesar atau memanjang anak panah ke kanan, kemudian gaya geseknya gaya gesek kinetis ke kiri. Kalau kita amati di sini dia mengalami percepatan. Ya, perhatikan ilustrasi grafik berikut ini. Jadi tadi ini kondisi benda diam, kemudian gaya dorong atau gaya tariknya, artinya gaya penyebab geraknya diperbesar, dia membesar terus. F geseknya atau F gesek statisnya berusaha mengimbangi gaya penggeraknya. Sampai suatu ketika di titik ini mereka besarnya sama, mengimbangi di kondisi terbesarnya gaya gesek, disebut sebagai Fs maksimum. Kemudian benda di sini kondisinya adalah tepat akan bergerak. Ketika diberikan gaya tarik atau gaya dorong sedikit lebih besar, maka dia langsung bergerak bendanya, dan ketika benda sudah bergerak, gaya geseknya berubah lebih kecil dari sebelumnya, yang disebut sebagai gaya gesek kinetis. Di kondisi ini F geseknya berjenis gaya gesek kinetis. Benda sudah bergerak di level ini. Itu kalau peristiwa yang tadi, yang simulasi tadi, kita rubah menjadi ilustrasi grafik. Kita masuk ke latihan soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada papan kayu, kemudian di atasnya diletakkan sebuah balok bermassa 6 kg. Di antara mereka ada gesekan dengan besar koefisien gesek kinetis 0,1. Ingat ya, ini namanya gesek kinetis. Langsung kalian berpikir bahwa kalau ada kata-kata kinetis, berarti kondisinya benda sudah bisa bergerak. Jika balok ditarik dengan gaya mendatar F sebesar 30 Newton, berapakah percepatan balok? Diketahui, kalau kita lihat ke diagram gambar di samping, gaya tarik F-nya ke kanan, dia mengalami gaya gesek ke kiri, kemudian gaya normalnya ke atas dan W-nya ke bawah. Diketahui massa benda atau massa baloknya 6 kg, gaya tariknya 30 Newton, dan mu k atau koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,1. Ini tidak punya satuan ya, mu k tidak bersatuan. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan balok atau A sama dengan berapa. Ingat, kita wajib mencari besar gaya normalnya dulu. Kita cari besar gaya normalnya dulu. Di gambar ini benda bergerak mendatar, berarti sumbu yang terlibat di sini adalah sumbu X. Sumbu yang searah atau sejajar dengan pergerakan benda adalah sumbu X. Yang ini pasangannya adalah sumbu Y. Maka karena benda bergerak dalam arah sumbu X, di sini dikatakan sigma Fy-nya sama dengan 0. Artinya besar gaya ke atas sama dengan besar gaya ke bawah, yaitu besarnya gaya normal ke atas sama dengan besarnya W ke bawah. N sama dengan M kali G, atau gaya normalnya sama dengan 60 Newton. Ingat, kalau tidak ada keterangan di dalam soal, gunakan G atau percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Di sini terjawab gaya normal sama dengan 60 Newton. Langkah berikutnya kita mencari besarnya gaya gesek kinetis atau Fk, dirumuskan sebagai mu k kali N. 0,1 dikalikan 60, berarti gaya geseknya sebesar 6 Newton. Berikutnya kita masukkan di arah sumbu X, ini pergerakannya kita menggunakan rumus sigma Fx sama dengan M kali A.
yaitu gaya tarik, gaya penyebab gerak dikurangi gaya hambatnya, atau F tarik dikurangi F gesek kinetis sama dengan M kali A. 30 dikurangi 6 sama dengan 6 kali A, sehingga kalau kita hitung A sama dengan 4 meter per second kuadrat. Sebuah balok bermassa 4 kg berada di atas lantai horizontal kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Jika balok ditarik dengan gaya F sama dengan 20 Newton, ini gaya penariknya, dengan membentuk sudut alfa sama dengan 37 derajat, berapakah percepatan balok? Diagram gayanya secara vektor kita uraikan dulu, wajib kita uraikan. Karena dulu waktu kita belajar materi vektor, dikatakan bahwa kita hanya boleh mengerjakan vektor dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Dalam arah sumbu Y sudah ada benar ini normal atau gaya normal dan W. Kemudian dalam arah sumbu X ada F gesek kinetis. Tetapi tadi secara vektor di sini F-nya itu miring. Artinya dia belum berada di sumbu X dan belum berada di sumbu Y. Maka kita harus menguraikannya. Dalam arah sumbu X dia diuraikan menjadi F cos alpha. Dalam arah sumbu Y kita uraikan menjadi F sin alpha. Nah sekarang yang menjadi penyebab gerak adalah F cos alpha. Ya, gaya yang menjadi penyebab gerak balok ini bukan lagi F tetapi F cos alpha. Kita nantinya menggunakan gaya-gaya yang ada di sumbu X dan sumbu Y saja. Diketahui massa 4 kg, F-nya 20 Newton, mu K adalah 0,2 dan sudut alfanya 37 derajat. Yang ditanyakan adalah percepatan baloknya berapa. Ya, dalam menjawab, ingat kita cari besar gaya normalnya dulu. Menggunakan sigma FY sama dengan 0. Teorinya sama seperti tadi ya konsepnya ya. Jadi dia bergerak dalam arah sumbu X. Balok ini bergerak dalam arah sumbu X. Maka dalam arah sumbu Y secara vektor, sigma FY-nya sama dengan 0. Besarnya sigma FY sama dengan 0. Itu artinya besarnya gaya ke atas sama dengan besarnya gaya ke bawah. Yang ke atas ada N dan F sin alpha. Ini F ke atas sama dengan N plus F sin alpha sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawah ada W. Atau kalau kita pindah ruas supaya N-nya di ruas kiri, maka F sin alpha kita pindah ke ruas kanan menjadi N sama dengan M kali G dikurangi F sin alpha. Kalau kita hitung dan seterusnya, ketemu jawaban besarnya gaya normal sama dengan 28 Newton. Langkah berikutnya kita mencari besarnya gaya gesek kinetis atau FK. FK sama dengan mu K kali normal. Tadi diketahui mu K-nya adalah 0,2 dikalikan 28, ketemu sama dengan FK sebesar 5,6 Newton. Berikutnya dalam arah sumbu X, dalam arah sumbu yang menjadi sumbu pergerakannya balok ini, yaitu sigma Fx sama dengan M kali A. Nah, ini penting untuk difahami bahwa yang ada di sumbu X adalah gaya tarik atau gaya penyebab geraknya dikurangi gaya penghambatnya. Dan dalam hal ini F tariknya adalah F cos alpha dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan M kali A. Kita tinggal masukkan saja. F-nya 20 dikalikan cos alfanya sebesar 0,8 dikurangi 5,6 sama dengan 4 kali A. Ketemu A sama dengan 2,6 meter per second kuadrat. Berarti percepatan yang dialami oleh balok ini sebesar 2,6 meter per second kuadrat. Sebuah balok bermassa 3 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesek 0,2. Koefisien gesekan kinetisnya sebesar 0,2. Jika sudut alfa sebesar 53 derajat, berapakah percepatan balok ketika dia menuruni bidang miring? Ini kasar, dia bergerak ke bawah. Kita harus menguraikan dulu. Kenapa kita harus menguraikan? Karena dalam arah pergerakan bidang miring ini, sumbu X-nya sejajar dengan bidang miring. Sumbu X selalu sejajar dengan bidang pergerakan benda. Kalau bendanya bergerak dalam arah bidang miring, maka sumbu X-nya ada di sepanjang bidang miring ini sejajar dan sumbu Y-nya adalah tegak lurusnya. Diketahui dari diagram di samping ini,
kita harus menguraikan dulu. W-nya ini menjadi W sin dalam arah sumbu X dan W cos dalam arah sumbu Y. Ingat, alfa di atas ini besarnya sama dengan alfa di bawah sini. Kita harus menguraikan secara lengkap untuk diagram vektornya, diagram gaya-gaya di sini. Sehingga kalau kita gambarkan untuk sumbunya sudah jelas, ini di arah sumbu X ada W sin alfa, arahnya ke bawah. W sin alfa inilah yang menjadi gaya penyebab balok bergerak turun. Yang menghambatnya adalah gaya gesek, yaitu FK, arahnya ke atas ini. Kemudian dalam arah sumbu Y ada gaya normal dan ada W cos alfa. Ini penting ya, jadi di arah sumbu X ada siapa saja, dalam arah sumbu Y ada siapa saja. Langkah pertama, seperti yang tadi, kita cari besarnya gaya normal di balok ini. Karena mereka ada dalam arah sumbu Y, kita tuliskan sigma FY sama dengan 0. Kenapa? Karena baloknya bergerak dalam arah sumbu X. Maka dalam arah sumbu Y-nya itu sama dengan 0. Sigma FY sama dengan 0. Besarnya gaya ke atas sama dengan besarnya gaya ke bawah. Yang ke atas adalah gaya normal, di situ ada gaya normal, yang ke bawah ada W cos alfa. M kali G, atau 3 kali 10 dikalikan 0,6. Ketemunya besarnya gaya normal sama dengan 18 Newton. Berikutnya, kita mencari besarnya gaya gesek. FK sama dengan mu K kali N. Besarnya gaya normal tadi sudah dihitung sebesar 18, tinggal dikalikan saja. 0,2 dikalikan 18 sama dengan 3,6 Newton. Itu adalah besarnya gaya gesek kinetis. Sigma Fx sama dengan M kali A, yaitu gaya penyebab geraknya siapa dikurangi gaya penghambat geraknya siapa. Gaya penyebab gerak itu adalah W sin alfa. Yang ini secara vektor dia arahnya ke bawah menyebabkan balok bergerak turun. W sin alfa dikurangi F gesek kinetis sama dengan M kali A. Kita masukkan saja 3 kali 10 dikalikan 0,8, hasilnya berapa? Dikurangi 3,6 sama dengan 3 kali A. Berarti balok ini bergerak turun dengan percepatan sebesar 6,8 meter per second kuadrat. Nomor 4, kita melibatkan tali dan roda katrol. Permukaan meja yang atas kasar. Di sini ada MA yang bertumpu di permukaan datar kasar dan MP yang tergantung. Mereka dihubungkan dengan tali, sambung menyambung menjadi satu. Nah, di sini terdapat dua buah balok, yaitu MA dan MP yang dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol licin. Kalau katrolnya dikatakan licin, maka massa tali dan massa katrol diabaikan. Nanti untuk materi kelas 11 kalian akan ketemu dengan katrol yang tidak licin. Kalau katrolnya tidak licin, artinya katrol ikut berputar, itu nanti ada perhitungan tersendiri. Tapi di sini katrolnya licin. Di sini ketika balok bergerak, tali bergerak di seputaran roda katrolnya tidak ikut berputar. Lanjut. Balok A bermassa 3 kg berada di atas bidang datar kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2. Jika balok B bermassa 2 kg, hitunglah yang A percepatan sistem pada saat balok bergerak turun. Kemudian yang B adalah besar tension atau tegangan tali pada setiap balok itu berapa. Lihat diagram gambar di samping. Balok B kita uraikan menjadi WB ke bawah dan tensionnya TB-nya ke atas. Ada anak panah ini itu menunjukkan arah pergerakan balok. Jadi balok B bergerak ke bawah. Karena balok B bergerak ke bawah, dia menarik balok A. Balok A bergeser ke kanan. Ini gaya normalnya balok A, ini W atau beratnya balok A. Di sini ada F gesek kinetis yang dimiliki oleh balok A. Ya, jadi sistemnya adalah bergerak sesuai dengan anak panah ini. Balok A bergeser ke kanan karena ditarik oleh balok B yang bergerak turun. Karena katrol licin, maka besarnya gaya tegangan tali atau tension pada balok A sama dengan tension pada balok B.
yaitu sebesar T. Kita lambangkan dengan T. TA sama dengan TB, kita lambangkan dengan T. Kemudian masa kontrolnya diabaikan. Kemudian ditanya adalah percepatan sistem baloknya berapa dan besar tension pada setiap baloknya berapa. Ya, yang pertama kita menghitung gaya normal benda A dulu. Yang saya lingkari merah ini adalah gaya normalnya. Di A besarnya sama dengan WA, yaitu sama dengan 3 kali 10 atau 30 Newton. Itu besarnya gaya normal pada balok A. Berikutnya, gaya gesek yang dialami oleh balok A sama dengan FK sama dengan MUK kali N. 0,2 kali 30 sama dengan 6 Newton. Itu adalah gesekan kinetis yang dialami balok A. Kita tinjau balok A untuk sumbu X, ya, jadi dalam arah pergerakannya. Di sini dikatakan bahwa sigma F sama dengan MA atau massa balok A dikalikan percepatannya T min FK. Nah, di sini penting karena arah T-nya ke kanan, ini kita gambarkan arah tensionnya ke kanan secara vektor, dia satu arah dengan arah pergerakan balok. Balok A-nya bergerak ke kanan, T-nya juga arahnya ke kanan, maka T-nya positif. Berikutnya, FK-nya bernilai negatif. Kenapa? Karena baloknya bergerak ke kanan, F geseknya bergerak ke kiri. Karena berlawanan arah secara vektor, maka F geseknya minus. Ya, jadinya T atau tension dikurangi F gesek kinetis sama dengan massa balok A dikalikan percepatannya. Kemudian kita jadikan satu ruas menjadi T sama dengan MA kali A ditambah FK. Itu untuk balok A. Sekarang kita pindah ke balok B. Di sini balok B yang dilingkari merah ini. Untuk pergerakannya sigma F sama dengan MB dikalikan A. Sigma F-nya adalah WB, gaya penyebab gerak, dikurangi T, dikurangi tensionnya, sama dengan MB dikalikan A. Kita pindah ruas lagi. T sama dengan WB dikurangi MP kali A. Ya, di sini WB-nya kalau kita lihat positif ya. Jadi WB-nya arahnya ke bawah, pergerakannya balok juga ke bawah, sehingga WB bernilai positif. T-nya sekarang, kalau kita lihat T-nya arahnya ke atas, arah pergerakan baloknya ke bawah. T-nya ini secara vektor melawan arah pergerakan balok, sehingga dia bernilai minus. Jadilah persamaan ini WB dikurangi T sama dengan MP dikalikan A, sehingga T sama dengan WB min MP kali A. Ya, itu untuk tinjauan masing-masing balok. Nah, sekarang secara sistem gabungan yang satu sumbu dengan pergerakan balok dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi ini kita lihat sumbu-sumbu pergerakannya. Balok A bergerak mendatar dan balok B bergerak vertikal. Kita tinjau secara gabungan searah atau satu sumbu dengan pergerakan masing-masing balok. Sigma F sama dengan M total kali A. A adalah percepatan. Kalau kita ambil dari persamaan yang tadi, sigma F itu diambil dari balok A misalnya, dari balok A dulu. Jadi di sini T dikurangi FK, ini punya balok A, T dikurangi FA, ditambah dengan WB dikurangi T dari balok B sama dengan M total MA plus MP dikalikan A. Nah, di sini kita bisa mencoret T-nya karena bernilai sama tadi ya. TA sama dengan TB bisa dicoret, saling menghilangkan. Kemudian kita bisa tuliskan pada jawaban A. Dari persamaan ini setelah kita coret T-nya, kita bisa tuliskan bahwa besarnya percepatan atau A sama dengan WB dikurangi FK. Ini dari WB dikurangi FK per MA plus MP. Kalau kita masukkan angkanya, A sama dengan 20 dikurangi 6 per 3 tambah 2. Ketemunya A sama dengan 2,8 meter per second kuadrat. Pertanyaan B. Besarnya tension berapa? Besarnya tension pada balok A kita ambil tadi dari persamaan yang punyanya balok A yang di sini tadi. Kita tuliskan bahwa T sama dengan MA, masanya balok A dikalikan percepatan plus FK.
3 dikalikan 2,8 hasilnya berapa, ditambah 6 ketemunya 14,4 Newton. Itu untuk tension pada balok A. Berikutnya tension pada balok B yang digambar ini tadi, besarnya sama dengan TB sama dengan WB dikurangi MP kali A. Dimasukkan angkanya, ketemunya tension pada balok B sama dengan 14,4 Newton. Dihitung biasa, tinggal dimasukkan saja seperti yang tadi. Maka kalau kita hitung secara keseluruhan ternyata sama antara tension di A sama dengan tension di B, yaitu 14,4 Newton. Dapat disimpulkan bahwa besarnya tension A sama dengan B sama dengan T sama dengan 14,4 Newton. Jadi di sini tadi sesuai dengan pernyataan bahwa jika katrolnya licin, maka besarnya tekanan tali di antara mereka berdua adalah sama. Oke, untuk sementara itu materi yang kita pelajari plus latihan soalnya, materi kemudian selesai. Kita ketemu lagi pada stream berikutnya. Kita belajar tentang latihan soal yang lebih bervariasi lagi. Terima kasih, kamu pasti bisa belajar tentang hukum Newton ini. Belajar biar pintar.